Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dari nikmatnya. Dan di hari ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk di salah satu dari rumah Allah, ya, untuk mempelajari ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kita termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang duduk di salah satu dari rumah Allah kemudian mempelajari, ya, kitab Allah, mempelajari agamanya, maka akan ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan rahmat. Wa hafathumul malaikah, kemudian di sekeliling kita ada malaikat. Kita tahu malaikat apabila, ya, sudah menyertai makhluknya, maka malaikat itu akan selalu, ya, menyampaikan kepada Allah kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar untuk orang-orang yang bersamainya, ya. Wa nazalat umus sakinah, ya. Kemudian kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan rasa sakinah, ketenangan. Jadi sebelum kita mendapatkan ilmunya itu sendiri, ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini, sudah banyak kebaikan yang diberikan kepada kita, sehingga insyaallah tidak ada ruginya. Kita duduk di majelis ilmu tidak ada ruginya, apalagi alhamdulillah kita tadi sudah selesai dari melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian kita, ya, tidak lupa untuk memberikan kebutuhan jasmani, juga memberikan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita, kita sirami dengan ilmu, kita sirami dengan ayat-ayat Allah, kita sirami dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga jiwa dan hati kita ini hidup, ya, bukan jiwa yang mati. Raga kita segar, tapi kalau jiwa kita mati, maka sesungguhnya bagaikan HP, ya, casingnya bagus tetapi, ya, dalamannya, OS-nya lemah, ya, kemudian fitur-fiturnya juga lemah. Maka fitur dan OS kita, ya, agar di-upgrade terus, di-update terus, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita manusia yang selalu bertakwa, manusia yang selalu, ya, memupuk keimanan, sehingga kita pun mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kemarin di slide ke-15 dan masih ada tersisa 2 poin, ya. Di mana kemarin di slide 14-nya berbicara tentang bagaimana hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang berjumlah 15 orang, 11 laki-laki, 4 wanita. Di antara mereka ada suami istri. Kemudian mereka kembali sebagiannya karena mendengar informasi yang salah, ya, di mana pada saat itu informasi yang nyampe kepada mereka apa? Bahwa penduduk Mekah masuk Islam, ya. Padahal tidak. Informasi yang benar adalah bahwa mereka terkagum
dengan apa yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayat Al-Qur'an, dan ketika bertemu dengan ayat sajdah, ayat-ayat yang di situ yang disunahkan untuk bersujud, Nabi bersujud dan para kafir Quraisy pada saat itu yang mendengarkan ayat-ayat Allah juga bersujud. Nah, ini yang menyampaikan kepada mereka, mereka masuk Islam. Sehingga mereka ada yang pulang, ada yang masih menetap ragu dengan informasi itu, dan juga ada yang pulangnya terang-terangan, ada yang pulangnya sembunyi-sembunyi, ada yang minta suaka dan sebagainya. Kemudian Islam dengan perjalanannya diperkuat oleh dua tokoh masuk Islam, dari tokoh Quraisy masuk Islam. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang sahabat yang pemberani dan merupakan paman Nabi SAW sendiri. Jadi kuatnya dari dua sisi. Pertama, sisi nasab Hamzah bin Abdul Muttalib, langsung paman Nabi SAW yang masuk Islam. Yang kedua, disegani Hamzah bin Abdul Muttalib ini di kalangan kafir Quraisy. Tokoh dan paman sendiri. Dan setelah itu tak kalah penting juga, walaupun bukan dari keluarga Nabi, tetapi seorang tokoh yang disegani juga, yaitu Umar bin Al-Khattab, yang selama itu memusuhi Nabi SAW ketika Nabi berdakwah masuk Islam. Berikutnya, dari situlah Islam mulai kuat dari sisi pengikutnya, dari sisi keberanian Nabi SAW dan para sahabatnya untuk mulai terang-terangan untuk menyampaikan Islam. Dan mereka pun tetap mendapatkan apa? Siksaan. Nah, ternyata berbagai usaha yang dilakukan oleh kafir Quraisy dengan siksaan, kok tambah masuk Islam tokoh-tokohnya gitu kan? Heran mereka, bagaimana ini? Akhirnya mereka menggunakan cara baru, cara lain di dalam menghadapi dakwahnya Nabi ini, yaitu dengan al-ighra. Dengan apa ighra? Dengan rayuan. Rayuannya harta, perempuan, kedudukan. Agar apa? Dakwah Nabi SAW itu bisa dihentikan. Kita kalau nggak salah kemarin sampai ini Oke. Mereka mengutus siapa? Nah, ini poin kedua terakhir ini. Sudah kita baca belum ya? Belum ya? Dua terakhir nih ya. Kita baca dulu. Karena ini udah jadi tradisi kita untuk membaca supaya kita dapat bacaannya dan juga kita dapat ilmunya. Oke. Arsalat Quraisyun Utbata bisa diikutin. Arsalat Quraisyun Utbata ibna Rabi'ata liyufawidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-ighraat rafada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika. Rafada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika jumlatan wa tafsilan. Kita harokati satu lagi. Ta'annatat
Quraisyun ba'da dzalika. Wa talabat min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizati ru'yatal malaikati wa jaryal anhari. Ya, ilah itu biasanya singkatan ila akhirih. Oke. Dan seterusnya. Ya, kita terjemahkan dulu. Tadi kan Quraisy ingin menempuh cara lain untuk menghentikan dakwah Nabi dengan cara rayuan kan? Nah, rayuan ini diberlakukan dengan cara apa? Cara yang pertama, arsalat Quraisyun Utbata ibn Rabi'ata. Arsalat itu artinya mengirim. Quraisyun, ya, Quraisy mengirim. Arsalat Quraisyun, mengirim. Siapa yang mengirim? Quraisyun. Siapa yang dikirim? Utbata ibn Rabi'ata. Ya, Quraisy mengirim Utbah bin Rabi'ah liyufawidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk liyufawidha, untuk berunding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ala terhadap hadhil ighraat, rayuan-rayuan tadi. Rafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak. Siapa yang menolak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menolak. Dzalika, apa yang ditolak? Hal itu. Hal itu apa? Rayuan-rayuannya. Jumlatan wa tafsilan, secara umum maupun terperinci. Jumlatan secara umum, wa tafsilan terperinci. Oke. Kita bahasin dulu ya. Jadi rayuan-rayuan Quraisy ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dengan cara siksaan nggak ngaruh. Tadi di awal kita sampaikan. Bahkan dua tokoh yang disegani di kalangan mereka, ya, dua tokoh yang disegani siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muthalib sama Umar bin Khattab malah masuk Islam. Wah, bahaya ini. Kalau kita siksa terus orang-orang yang lemah, nanti yang kuat merasa apa? Terpanggil dan ingin melindungi. Bisa jadi nanti tokoh-tokoh yang lain masuk Islam nih, karena nggak tegang lihatnya. Panggilan gitu, panggilan jiwa gitu. Akhirnya malah masuk Islam. Maka mereka melakukan usaha yang lain dengan mereka berunding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan rayuan-rayuan itu. Siapa yang diutus? Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini adalah salah satu dari tokoh atau pemimpin di kalangan Quraisy
Dan beliau, atau kalau boleh disebut beliau, dia saja ya, dia adalah orang yang pandangannya tajam. Pandangan tajam tuh kalau berpendapat itu sering-seringnya pas ya. Ada kan kalau kita lagi musyawarah, ada orang tertentu kalau berpendapat itu ya, itu pendapatnya ini logis gitu. Kemudian dia termasuk orang yang lembut, udah pandangannya tajam ya, lembut. Kemudian kalau ngomong itu tertata rapi dan orang bisa tergiur, orang bisa menerima ya. Dia merupakan nasya yatiman, dia yatim ya, hidupnya sebagai seorang anak yatim. Dia mendapatkan Islam, tetapi sayang dia tidak mau masuk Islam ya. Dia juga ikut perang Badar, tetapi perang Badarnya dia di kalangan Quraisy. Dia tidak di kelompok Islam. Akhirnya karena dia ikut di kelompoknya kafir Quraisy, dan dia terbunuh di perang Badar itu dalam keadaan kafir ya, la'anahullahu ta'ala ya. Oke. Sayang ya, pinter, cerdas, lembut, kemudian kalau ngomong itu tertata rapih, tersusun, tetapi tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir ya. Kita sampaikan di sini proses dialog antara Utbah bin Rabi'ah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, mengapa dia diutus oleh orang Quraisy? Pertama tadi, dia memiliki bakat untuk bisa melakukan apa nanti? Negosiasi. Yang kedua, dia tokoh. Umurnya 80 tahun pada saat itu. Berarti kan udah sepuh banget kan? Kalau orang melihat, wah ini orang sepuh nih, layak kita jadikan wakil. Ternyata dia sendiri menawarkan kepada orang-orang Quraisy. Dia mengatakan kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin faukallimuhu au faukallimahu wa a'rid alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fanu'tihi ayyahsha. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapatmu jika saya ya sekarang ke Nabi Muhammad, saya yang menawarkan apa namanya, rayuan-rayuan, barangkali tawaran-tawaran saya dia bisa nerima. Beberapa tawaran akan kita berikan ya. Kalau di sini ada al-mal, an-nisa, al-mulk. Apa ini? Al-mal itu apa? Harta. An-nisa apa? Wanita. Al-mulk tahta. 3 udah. Harta, tahta, wanita, 3 ta. Barangkali kalau mau harta ya kita kasih. Barangkali mau perempuan kita kasih. Barangkali kalau kedudukan kita kasih. Kan modelnya begitu. Kalau sekarang ada orang oposisi, panggil, kasih jabatan, diam kan? Oposan-oposan kasih aja, diam. Oposan kasih, diam kan gitu. Nah ini Muhammad ini oposan nih bagi orang Quraisy nih. Coba gitu. Kita rayu, kita kasih posisi. Nah. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan, bala ya Abul Walid. Oke, Abul Walid, setuju. Kamu yang saya percayakan, ya Anda yang kami percayakan untuk berbicara, ya untuk bernegosiasi dengan siapa? Dengan Muhammad, dan kami siap menunggu hasilnya. Pokoknya datanglah Utbah bin Rabi'ah kepada Rasul dengan mengatakan, ya ibna akhi, innaka minna haitsu qad alimta minas sidqati fil ashirah wal makani fil nasab wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim farraqta bi jama'atahu wa safata bi ahlamahu wa ibta bi alihatahum dinahum wa kafarta bihi man madha min abaihim
fasma' minni a'rid 'alaika umuran tangdur fiha la'allaka taqbal minha ba'daha. Apa kata Utbah? Ya ibn akhi, wahai keponakanku. Sebenarnya bukan keponakan ya, tetapi bahasa di sana begitu. Kalau memanggil seseorang untuk agar lembut, seakan-akan dianggap bagian dari keluarga. Ya ibn akhi gitu, itu panggilan sayang gitu. Ya ibn akhi, wahai anak pamanku. Wahai anak saudaraku, artinya wahai keponakanku. Ya. Innaka minna haitsu qad alimta minas sittati fil ashirah. Ya, kamu tahu bagaimana kedudukan kamu dan keluargamu di kami, di kalangan orang Quraisy. Kamu juga tahu nasab kamu di kalangan Quraisy. Dan kamu dengan kedudukanmu, dengan posisimu sekarang, kok gitu ya, kamu melakukan sesuatu yang berat bagi orang-orang Quraisy gitu. Ya, dengan apa yang kamu sampaikan, persatuan mereka jadi terurai, jadi pecah kan? Kemudian kamu mematahkan mimpi-mimpi mereka, angan-angan mereka. Kemudian kamu mencela Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Ya, kamu pun juga mengingkari nenek moyang mereka terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Sudah, gini aja, dengar dari saya. Saya akan tawarkan kepada kamu beberapa hal yang barangkali kamu mau nerima. Kalau enggak semuanya, sebagiannya lah kamu pilih yang mana. Gitu. Apa kata Rasul? Qul ya Abul Walid asma'. Katakan wahai Abul Walid. Ya, orang Arab mah biasa pakai kunyah. Kunyah. Kaf, nun, ya, ha. Kaf, nun, ya, ha. Kunyah. Taknya tak marbutoh ya, sehingga dibaca ha. Anak mengatakan ha aja. Kunyah. Ya, kunyatun. Kunyah itu ya gitu, panggilan memakai kata bapak atau ibu. Dan kunyah itu tidak harus ke anaknya, bebas mau milih. Boleh ke anak laki-laki, boleh ke anak perempuan. Kalau orang nggak punya anak, boleh nggak dikunyahin? Boleh. Seperti Aisyah, itu punya kunyah namanya Ummu Abdillah. Dia nggak punya anak, Aisyah nggak punya anak, beliau nggak punya anak, tetapi dikunyahin. Maka kunyah itu sebenarnya sunnah. Ya, kayak anak kunyahnya Abu Farhad. Mengapa Abu Farhad? Karena anak saya, ya alhamdulillah namanya Farhad yang pertama. Tapi kadang-kadang ya pakai anak yang saya yang kedua Abu Ubadah gitu, namanya Ubadah. Kadang pakai yang ketiga Abu Ammar, kadang pakai Abu Usamah. Bebas, tapi yang dikenalnya Abu Farhad. Ya, istri pakai nama Farhad. Begitu seterusnya. Kalau antum mau pakai silakan. Suatu saat ada yang bertanya, apakah boleh kunyah itu pakai bahasa Indonesia? Bapaknya siapa? Misalkan Pak Endi misalkan punya anak namanya siapa? Fadlan. Bapaknya Fadlan. Bapaknya Fadlan, udah kunyah belum? Kunyah itu, tapi pakai bahasa Indonesia, boleh aja sebenarnya. Bapaknya Fadlan. Ana memanggil Pak Endi sama bapaknya Fadlan, kira-kira lebih ini mana? Rasanya lebih dihormati mana? Bapaknya Fadlan, nah gitu kan. Ya, bapaknya Fadlan. Nah, itu lebih apa namanya? Lebih terasa beda. Ya, lebih ada rasa pemuliaan. Maka ini pun ya, qul ya Abul Walid asma. Ternyata Nabi pun juga menghormati orang yang di depannya. Ya, wahai Abul Walid, bapaknya Al Walid, katakan, saya akan dengar. Qala ya ibn akhi, wahai anak pamanku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Wahai ibn akhi, wahai anak pamanku, jika selama ini kamu melakukan itu semuanya, ya, semata-mata
kamu pengen harta sehingga kamu melakukan membabi buta, tapi ujung-ujungnya kamu kalau mau pengen duit gitu, udah nggak apa-apa, akan kami kumpulkan seluruh harta yang kami punya, dan nggak apa-apa kamu menjadi orang yang terkaya di antara kami, nggak apa-apa, asalkan kamu berhenti. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawwatnaka alaina. Jika kamu pengen kedudukan nggak apa-apa, saya angkat Anda menjadi pemimpin kami. Ya, kalau antum perhatikan di dunia perpolitikan, ada kan begitu ya, gitu kan. Misalkan suatu wilayah, suatu negara nih, ada salah satu wilayahnya berontak mulu. Siapa sih yang berontak? Kelompoknya siapa sih? Panggil aja. Nih, kamu ngapain sih? Udah lah, kamu saya angkat jadi gubernurnya, saya jadi angkat jadi bupatinya di situ. Dah, saya percayakan kepada kamu. Berhenti biasanya nggak ada ya. Nah, ini cara-cara seperti ini ternyata bukan cara baru ya. Cara klasik dari dulu juga sudah ada. Ya, ini kan sebenarnya perpolitikan kan antara Quraisy dengan Muhammad SAW. Hatta la naqta'a amran dunaka. Dah, kami angkat menjadi pemimpin kami, sehingga ngomong apapun Anda kami taati. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Ya. Wa in kana hadzal ladzi yatika ri'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna lakatib wa badalna fihi amwalan hatta nubri'aka minhu. Kamu pengen jadi pemimpin, kami angkat. Kamu pengen kekuasaan, kami kasih. Kalau memang selama ini kamu itu ngomong begini, ngomong begitu, mencela nenek moyang kami, mencela agama kami, mencela Tuhan-Tuhan kami, ya udahlah. Kalau memang kamu ada masalah dengan jiwa kamu, mungkin kamu ada masalah gangguan kejiwaan, udahlah, kami akan melakukan segala usaha, kami obatkan Anda, kami carikan dokter terbaik, dokter jiwa yang terbaik, berapapun biayanya akan kami biayai sampai kamu sembuh. Falamma faragha min qawlihi wa Rasulullah istami' minhu qala Rasulullah sallam aqad faraqta ya Abul Walid. Sudah ngomong panjang Abul Walid, ditawarkan semuanya, Rasul mendengar. Habis itu Rasul apa kata beliau? Wahai Abul Walid, apakah kamu sudah selesai? Gitu. Sudah selesai? Berarti kita lihat nih adab Rasul SAW dengan orang yang ingin berdialog, dengan orang yang ingin melakukan perjanjian. Nabi mendengar. Nabi dengan sikap sopan, ngomongnya biar selesai dulu, baru Nabi menjawab, baru Nabi menanggapi. Anak ingin mengambil hikmah yang lain. Antum sebagai suami, gitu ya, istri ketika kesel sama antum, jangan langsung antum potong, dengerin aja. Walaupun antum mau diapain aja, mau ngomong semuanya. Udah selesai belum? Kalau belum selesai terusin. Nah, udah selesai? Udah, ya udah syukran ya. Udah selesai, syukran ya gitu. Bisa nggak gitu? Ya. Apakah kalau istri itu langsung dipatahkan? Wah, dengerin aja. Oh iya, syukran ya. Oh begitu ya. Ya udah, syukran ya. Atau misalkan anak, kadang yang nggak sabaran kita sama anak ngomong langsung kita patahkan, Coba kita belajar sekarang. Ini nasihat untuk anak juga. Coba kalau anaknya ngomong, kita dengerin dulu, baru kita ini. Cuman kita harus siap kayak gitu kan. Harus siap untuk bagaimana bersikap. Dan ini Rasulullah SAW mencintakan kepada kita. Apa kata Nabi? Udah selesai Abul Walid? Kata Utbah tadi, cukup. Sekarang kalau begitu giliran saya untuk bicara, mohon dengarkan saya, kata Rasul. Fastami' minni, dengarkan saya. Kata Abul Walid, oke. Karena kalau kita mendengar,
maka orang yang di depan kita juga akan balas mendengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak banyak ngomong. Beliau membacakan ayat Al-Qur'an, ya, di mana pada saat itu yang beliau bacakan adalah surat Fussilat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Ya. Kalau antum mau buka silakan, buka Androidnya enggak apa-apa. Sekarang jarang ya ada mushaf ya. Ada mushaf. Anda di hadiah juga mushaf ya, enggak ada orang yang pakai Android ya. Katanya apa kalau pakai mushaf nanti bawanya, balikinnya, udahlah ada mulai. Oke. Ya antum buka enggak apa-apa. Sudah ketemu? Ya. Hamim. Fussilat ya, ayat 1 sampai 5. Kalau Anda cara nyarinya bukan nyari surat, nyari potongan ayatnya. Saya ketik langsung muncul. Tapi harus menguasai Arabnya. Ya, Hamim. Nah, yang pakai mushaf biasa, yang mushaf cetak di halaman 477 kalau halamannya sama. Semoga halamannya sama. Biasanya kalau cetakan Saudi sama. Nah, cetakan Indonesia nggak paham tuh. Sama nggak? 477. Sudah. Sudah, akhi. Sama nggak halamannya? Sama. Hamim. Hamim ada artinya nggak? Nggak ada ya. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran adalah tanzilun, diturunkan dari siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Al-Quran adalah sebuah kitab. Fussilat ayatuhu, yang dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan, sebagai sebuah Al-Quran. Apa Quran di sini yang dimaksud? Bacaan. Dari kata qara'a, yaqra'u, membaca. Sebagai Quran, sebagai bacaan Arabian. Apa Arabian? Dengan bahasa Arab. Liqaumin ya'lamun. Ya, bagi siapa? Kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhira. Di mana kitab ini, Al-Quran ini, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan peringatan. Fa'arada aktsaruhum, tetapi ya, kebanyakan dari mereka berpaling. Ya, fahum la yasma'un, mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan mereka mengatakan, wa qalu qulubuna fi akinnatin. Ya, wa qalu qulubuna fi akinnatin. Mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Mimma tad'una ilaih, dari yang Anda dakwahkan, dari yang Anda sampaikan. Ya, tersumbat. Ya, engkau yang kau serukan kepada kami itu sudah tidak kami dengarkan. Ya. Terus wa fi adanina waqr, dan di telinga kami sudah ada apa? Sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijabun, dan sudah ada penghalang antara kami dan engkau. Fa'mal innana amilun. Ya, maka lakukanlah. Ya, maka beramallah. Ya. Sesuai ya
Fa'mal innana amilun, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Innana amilun, sesungguhnya kami juga melakukan apa yang kami kehendaki. Kemudian Nabi SAW membacakan ini. Ketika membacakan ini, Utbah, ketika dibacakan ayat Al-Quran tadi, ayat berapa? 1-5 dari surat Fussilat ini, apa yang dilakukan Utbah? Mendengarkan dengan khusyuk. Ansatolaha, ansatatu, ansitu biasanya, ansitu wasma'u gitu. Ansit itu mendengarkan dan tidak bergeser kemanapun. Insat itu mendengarkan khusyuk. Kemudian sambil begini, sambil apa namanya? Gimana sih kalau kita duduk tuh? Mendengarkan khusyuk sambil begini. Apa? Bersandar ke tangannya, ke belakang. Ya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketemu dengan ayat sajdah. Terus ya, ini 1-5 ya yang kita bacakan tadi. Ternyata ketika mendengar, Nabi melanjutkan itu terus sampai ketemu ayat sajdah. Ya. Kemudian Nabi SAW sujud. Thumma qala. Setelah itu Nabi berkata kepada siapa? Utbah tadi. Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wadhaka. Wahai Abul Walid, kamu sudah mendengarkan apa yang kamu dengarkan tadi. Kamu sudah mendengarkan apa yang saya bacakan tadi. Sekarang sudah terserah kamu. Nah, ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran tadi, Utbah bin Rabi'ah tidak bisa berbuat apapun kecuali duduk, mendengarkan, termenung, dan itulah mukjizat Al-Quran. Apabila dibacakan, orang akan tersihir, kalau boleh kita sebut dengan bahasa sihir. Orang akan terhipno. Itu mukjizatnya Al-Quran. Jangankan orang yang paham artinya, yang tidak paham artinya aja dengar ayat-ayatnya kalau kita bacakan kan. Antum kalau baca Al-Quran bosan nggak? Kalau antum bosan berarti imannya itu perlu diperiksa itu. Ya. Kita seneng aja kan membaca itu, dengar itu kan enak. Ya kadang-kadang ya kita tidak melihat hukumnya. Kadang-kadang kalau ada di masjid itu yang membacakan pakai speaker tuh, ya di mana gitu kadang terdengar gitu ya. Itu tuh dak hati gitu kan, rasanya adem gitu. Padahal belum tentu kita tahu artinya. Kalau tahu artinya akan lebih lagi. Antum sholat ketika imam membaca, antum nggak tahu artinya, antum berusaha kan untuk mendengarkan, menikmati. Bukan karena keindahan orang membacanya ya, tapi menikmati Al-Quran itu sendiri. Kan kalau kita tahu artinya, apa yang dibaca imam itu kita ikut menyelami artinya itu. Kita terbawa dengan artinya itu. Ya. Sehingga ketika mendengar itu dan selesai dari bacaan yang dibaca oleh Rasul SAW dan Nabi mengatakan begitu tadi, maka dia pun berdiri, ya berdiri. Bahkan di riwayat lain, ya di riwayat lain, siapa ini Utbah bin Rabi'ah ini, ya meletakkan tangannya di mulut Rasul SAW untuk berhenti, nyuruh berhenti, karena dia kalau dilanjutkan dalam kondisi ketakutan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya oleh Utbah bin Rabi'ah? Dia pun pulang, tidak membawa hasil. Ketika sampai di kelompok mereka dari kalangan kafir Quraisy, di mana mereka sudah menunggu-nunggu apa hasilnya, apa kata orang Quraisy? Kok dilihat di muka Utbah bin Rabi'ah beda, ada sesuatu gitu ya, sehingga mereka mengatakan laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi.
kok mukanya sebelum berangkat sama pulang beda. Kayaknya ini kena ini nih katanya. Kena apa namanya? Kena pengaruh Muhammad ini gitu. Sehingga ditanya, wahai Utbah bin Rabi'ah, ya Abul Walid, apa yang terjadi dengan dirimu? Apa kata Utbah? Warai anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qattu. Saya mendengar perkataan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Itu bukan syair, itu bukan sihir, dan itu bukan perdukunan, kata dia. Wahai orang-orang Quraisy semuanya, udahlah, pokoknya percaya sama omongan saya. Hari ini percaya dengan apa yang saya dengar, dengan apa yang saya lihat, dengan hasil pertemuan tadi. Kamu mohon percaya dengan omongan saya. Adapun besok terserah Anda. Gitu ya. Pokoknya percaya aja. Habis itu terserah Anda. Mau mengingkari, mau apa terserah. Sekarang dengar omongan saya. Apa yang diomongkan oleh siapa? Utbah bin Rabi'ah. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Yang saya dengarkan itu adalah sebuah berita yang besar. Fa in tusibhul arabu faqad kufitumuhu bighairikum. Seandainya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad, kemudian Muhammad nanti dikalahkan oleh orang Arab, ya, ternyata dia dikalahkan oleh orang Arab, maka dia akan ditolong oleh selain kalian. Paham maksudnya ya? Misalkan mereka tuh kalah, misalkan Nabi Muhammad nanti kalah, diserang sama orang Arab dengan dakwah ini, maka Muhammad itu akan ditolong. Dan penolongnya bukan kalian. Wa in yathar 'alal Arab famulkuhum mulkukum. Jika Muhammad nanti ternyata menjadi penguasa orang Arab, maka sesungguhnya apa yang dikuasai kekuasaan orang Arab nanti itu merupakan kekuasaan juga bagi kalian. Paham maksudnya? Keberuntungan bagi kalian. Jadi dia akan rugi. Kalau seandainya dia kalah, dia akan ditolong. Seandainya dia menang dan menguasai orang Arab, maka kalian juga akan merasakan enaknya. Wa izzuhu izzukum. Dan kemuliaannya adalah kemuliaan kalian juga. Kalian akan merasakan itu. Wa kuntum as'adan nasi bihi. Dan kalian nanti akan menjadi orang yang paling bahagia. Apa jawaban orang Quraisy waktu itu kepada Utbah? Saharaka wallahi ya Abul Walid bidisanihi. Wahai Abul Walid, wahai Utbah, kamu sudah disihir oleh Muhammad dengan perkataannya. Qala hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini pendapat saya setelah saya ketemu Muhammad. Adapun setelah itu ya terserah kalian. Jadi sebenarnya Utbah bin Rabi'ah hati kecilnya mengakui, tetapi karena dia ditokohkan, gengsinya mengalahkan apa yang ada di dalam hati kecilnya. Akhirnya dia tidak masuk Islam, dan seperti dijelaskan tadi, dia mati dalam kondisi kafir, terbunuh di perang Badar. Begitu ya sekalian ya. Itu poin yang pertama dari dua poin yang kita bacakan. Kemudian poin yang kedua, yang terakhir dari slide 15 ini, ya, ta'annatat Quraisyun ba'da dzalika. Tadi sudah kita bacakan ya. Ta'annatat Quraisyun, ya, merasa berat. Siapa yang merasa berat? Quraisy. Ba'da dzalika, setelah itu ternyata orang yang disepuhkan, yang ditokohkan, diutus untuk berunding dengan Muhammad, gak berhasil. Jadi mereka merasa berat sekali. Ya, ta'annatat Quraisyun ba'da dzalika. Orang-orang Quraisy merasa berat setelah itu. Wa talabat, dan mereka minta min Rasulillahi. Dari siapa? Dari Rasulullah. Apa yang diminta? Al-mu'jizati, mu'jizat. Ini terjadi pada nabi-nabi yang lain juga kan? Ya, minta ke Nabi Isa itu segala macam. Ya, orang-orang Bani Israel. Ya, minta kepada Nabi Musa juga segala
macam. Nah, ternyata umat Nabi Muhammad, umat dakwahnya, orang-orang Quraisy yang menjadi objek dakwah Nabi SAW ternyata sama. Ya, di antara yang mereka minta adalah ru'yatul malaikah. Apa? Ru'yatul malaikah, melihat malaikat. Mereka ingin melihat malaikat. Wajariyal anhar, dan mereka ingin di negeri mereka yang penuh tandus itu untuk apa? Dialirkan air sehingga mereka bisa berkebun gitu, sehingga mereka bisa bercocok tanam dan lain sebagainya ila akhirih. Baik, kita bahas ini. Baik. Dijelaskan bahwa para pemimpin Quraisy ketika mereka tidak berhasil merayu Nabi SAW, maka mereka pun mengatakan begini, ya Muhammad, fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an, wahai Muhammad, jika kamu tidak mau menerima satupun dari yang kami tawarkan kepadamu, ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada satupun dari negeri yang lebih sulit daripada kita, negeri kita, dan tidak ada yang paceklik kekeringan air lebih daripada kita, dan tidak ada yang hidupnya lebih pedih daripada kita. Fasal lana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'atha bihi falyusayyir 'anna hadhil jibal allati qad dayyaqat 'alaina wal yabsut lana biladana. Udah begini saja. Hidup kita sulit. Negeri kita adalah negeri yang airnya sedikit, gersang. Sekarang mintalah kepada Tuhan yang utus kamu. Kalau memang kamu utusan Tuhan, falyuyassir 'anna falyusayyir 'anna hadhil jibal. Udah, gunung-gunung itu udah dijalanin aja, dipindahkan. Yang selama ini gunung-gunung ini sudah bikin tandus kita ini. Sudah, gunung-gunung itu coba dipindahkan. Wal yabsut lana biladana, negeri kita dibentangkan saja. Setelah itu wal yufajjir lana fiha anharan ka'anhari syami wal Iraq. Kemudian setelah gunung itu dipindahkan, dilapangkan semuanya, ya, yang pernah umrah barangkali tahu, ya, kan kiri gunung tandus, sudah pokoknya diratakan semuanya negeri kita ini. Kemudian nanti muncul apa? Mata air, sehingga sungai-sungainya pun ngalir air subur sebagaimana negeri Syam dan negeri Irak, ya, negara Syam dan negara Irak. Di situ ada mata airnya, kemudian ada sungainya, gitu. Wal yab'ats lana man madha min abaina. Sebelum itu tentang permintaan mereka ini, ya, tentang permintaan mereka ini untuk dialirkan sungai, kemudian agar disuburkan tanahnya, itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 91. Ya. Al-Isra ayat 90 91. Sudah ketemu? Al-Isra yang sudah ketemu, diinfokan halaman berapa? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut? Disinggung sama Allah di dalam Al-Quran.
Kalau boleh dibaca sebelumnya ayat 89 juga bisa. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Ya udah ketemu belum? Udah ya? Ya, kita baca ayat sebelumnya biar nyambung gitu. Dan sungguh telah kami jelaskan Al-Qur'an ini kepada manusia secara berulang-ulang. Ya. Ya, dengan bermacam-macam permisalan. Orang kalau pakai permisalan kan supaya paham gitu ya. Fa aba aktsarun nasi illa kufura. Tetapi apa? Kebanyakan manusia ya, tidak menyukai, bahkan mereka mengingkari. Selanjutnya ini, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman ya denganmu hatta tafjura lana, sehingga Anda ya apa ini tafjura sehingga Anda memancarkan lana ya untuk kami minal ardi, dari bumi ini, yanbu'a, mata air. Au takuna laka jannah, atau kamu memiliki kebun min nakhil, ya kebun apa? Nakhil itu kurma, wa inab, inab itu apa? Anggur. Ya, fatufajjirul anhara khilalaha tafjira, di mana di tengah-tengah kebun itu ya mengalir ya air-air ya dari celah-celahnya ya, mengalir ya sungai yang deras. Ini ternyata disinggung juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Permintaan orang-orang Quraisy ini ya ditantang. Kalau Nabi Isa ya kalau nggak salah ditantang untuk menurunkan maidatan minas sama. Saat Nabi Isa turunin. Apa Nabi Musa ya? Iya, hah? Musa ya. Diminta maidatan minas sama, diturunkan juga. Tetapi mereka masih ingkar. Gitu kan? Kalau Nabi Muhammad apa? Nanti kita lihat. Apakah Nabi Muhammad semua permintaan orang kafir Quraisy itu dengan menunjukkan mukjizatnya itu akan dilayani oleh Nabi? Ya. Kita dengar dulu permintaan mereka yang lain. Tadi minta apa tuh? Minta gunungnya dipindahkan. Kemudian buminya diratakan. Setelah itu airnya apa? Ada mata air yang ngalir, sehingga punya kebun yang subur, indah gitu. Kalau mereka itu pengen berharap rumput tumbuh, kalau kita berharap rumput mati, ya enggak? Coba antum rumput itu, kalau antum kan suka antum beli sampai obat pembasmi rumputnya, ya kan? Karena liar. Tapi orang sono pengen loh rumput itu tumbuh. Kirain kita tumbuh rumput, ya kita, ya. Apa kata mereka? Permintaannya, wal yab'ats lana man madha min abaina. Wahai Muhammad, selain itu kami minta, coba orang yang sudah mati di antara kami bangkitkan itu. Dan bangkitkan dari nenek moyang kami bernama Qusay bin Kilab. Nenek moyang kita, Qusay bin Kilab. Fa innahu kana syaikha sidqin. Qusay bin Kilab itu dulu adalah salah seorang yang tokoh yang jujur. Untuk apa? Fanas'alahum amma taqul. Kemudian siapa Qusay bin Kilab ini, karena dia adalah orang yang jujur dulu waktu hidupnya, kita tanya tentang apa yang kamu katakan ini. Ahaqqun huwa am batil? Apa yang kamu ngomongin benar atau tidak? Fa in saddaqaka wa sana'ta mas'alnaka saddaqnaka. Jika kamu mau melayani permintaan kami semuanya tadi, mulai dari gunung dipindahkan, bumi diratakan, air
mata air pun keluar. Kemudian kebun, di tengah-tengahnya ada sungai. Kemudian kami minta dibangkitkan para sesepuh kita dulu, nenek moyang kita dulu, Qusay bin Kilab secara khusus, agar dia menjadi pemutus perkara. Kalau dia ngomong kamu benar, saya katakan benar. Kalau kamu salah, saya katakan salah. Kalau kamu menuruti apa yang kami memerintahkan dan kamu bisa mewujudkan apa yang kami inginkan, maka kami mempercayai dengan apa yang kamu katakan. Dan saya percaya atau kami percaya kamu memiliki kedudukan di sisi Allah sebagai seorang Rasul. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi menuruti? Tidak. Jawaban Nabi, ma bihadza bu'ithu ilaikum. Bukan untuk ini saya diutus untuk kalian. Innama ji'tukum minallahi bima ba'athani bihi. Saya diutus oleh Nabi SAW untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada kalian itu semuanya. Wa qad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, dan sudah saya sampaikan itu. Fa in taqbaluhu fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah. Jika kalian mau menerima, maka kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi ta'ala. Jika kalian menolaknya, saya akan bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya antara kami dengan kalian. Apa jawaban orang Quraisy? Ya sudah, kalau kamu nggak mau, saya minta yang lain ya. Kami minta yang lain. Apa? Sal rabbaka an yab'atha ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Ya udah, kalau begitu turunkan malaikat. Turunkan kepada kami malaikat. Supaya malaikat tadi jadi apa? Penengah. Ya, kalau malaikat tadi mengatakan kamu benar, saya benar, kami juga percaya, gitu. Kemudian malaikat itu tadi, ya kamu minta, ya kami dibuatkan kebun, dibuatkan istana, ya kemudian kami diberikan emas, perak dan sebagainya, pokoknya semua permintaan. Akhirnya Nabi SAW juga tidak mau menurutinya. Ya, sampai mereka, apaan kamu Muhammad, kamu mah kayak kita biasa. Kamu kamu pergi ke pasar, kamu juga makan, juga minum. Apaan kamu itu? Ya, karena balik-balik Nabi SAW mengatakan ma'ana bifa'il, saya tidak mau melakukan itu semuanya. Wa ma'ana billadhi yas'alu rabbahu hadha, saya bukan orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu inginkan kayak gitu, receh kayak gitu. Saya diutus oleh Allah sebagai pemberi berita gembira. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Sekali lagi kata Rasul, saya katakan, ini tentu bahasa kita ya, bahasa ana ya. Kalau bahasa apa adanya nggak begitu. Ya, sekali lagi saya katakan gitu. Saya diutus untuk menyampaikan semua apa yang sudah saya sampaikan. Jika kalian menerima, maka itu keberuntungan kalian dunia dan akhirat. Jika kalian tidak menerimanya, ya sudah. Itu adalah tugas saya untuk bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara antara kami dan kalian. Sampai mereka mengatakan begini. Qalu fa asqitis sama alaina kisafa. Perhatikan di surat Al-Isra berikutnya ayat 92 dan 93. Ya. Yang di ayat 92-nya autus qitas samaa kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ya. Atau apa kata mereka? Engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Nantang. Ya kan? Sebagaimana yang engkau katakan. Atau engkau datangkan Allah
dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Ya kan? Jadi mereka meminta, sudah turunkan azab, datangkan malaikat, bahkan di sini apa? Datangkan Allah berhadapan dengan kami. Mau melihat mereka, saya pengen melihat malaikat kayak apa? Saya pengen melihat Allah kayak apa? Apa jawaban Rasul? Ini di ayat 93-nya ya. Penting juga ini. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Apa kata mereka? Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau gini aja ya, kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas. Autar qafis sama, kamu naik ke langit noh. Naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyika, tapi kami juga tidak akan beriman walaupun kamu naik ke langit, kan begitu. Atau kami tidak akan beriman sebelum kamu naik ke langit kemudian kamu turun kan kepada kami ya, terusnya itu ya. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Kamu naik ke langit, ya kami tidak akan beriman ya ketika kamu naik ke langit itu sampai kalau kamu turun kepada kami dan membawa sebuah buku yang kami baca. Qul subhana rabbi, katakan wahai Muhammad, subhana maha suci Rabbku Tuhanku, hal kuntu illa basyaron rasula, sesungguhnya saya itu ya bukanlah siapa-siapa kecuali seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Kristen itu menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Kalau ditanya mengapa Anda menyatakan Yesus itu Tuhan, kata mereka dia bisa menghidupkan orang mati, gitu kan? Mukjizatnya Yesus kan menghidupkan orang mati. Terus apa lagi? Bisa menyembuhkan kusta, bahkan bisa menyampaikan apa yang sudah dimakan oleh kita di dalam perut apa, juga bisa menyampaikan, memberitahukan apa yang disimpan di dalam rumah. Bahkan dia itu lahir tanpa bapak. Kan jelas itu kata mereka, itu kan layak dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan dia sebagai kalimatullah wa ruhun minhu, ya kalimatullah, sebagai kalimah Allah. Kata mereka kalimah Allah itu adalah bagian dari Tuhan, bagian dari Tuhan berarti Tuhan gitu, berarti disembah gitu. Padahal pemahamannya itu kalimatullah alqaha ila Maryam, yaitu perkataan Allah yang disampaikan kepada Maryam. Yang dimaksud perkataan Allah yang disampaikan kepada Maryam adalah kun fayakun itu, gitu loh. Karena menciptakannya Isa itu Allah dengan mengatakan kun fayakun, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan mengatakan apa? Kun fayakun. Ruhun minhu, ruh. Orang Kristen mengatakannya roh. Itu kan roh Tuhan, berarti kan Tuhan. Padahal maksudnya ruh minhu itulah nyawa. Ya kan, ruh kan nyawa kan? Nyawa yang berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nyawa kita semuanya dari mana asalnya? Dari Allah semuanya. Makalah oleh Allah disebut walau dolin itu. Ya kan? Dan bukan jalannya orang yang tersesat, orang Kristen. Oke. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW pun menolak. Dan banyak permintaan yang lain kalau Anda bacakan di sini, masya Allah. Intinya orang Quraisy setelah mereka merayu nggak berhasil, mereka juga meminta kepada Nabi SAW berbagai hal. Sampai ujungnya apa? Orang kafir Quraisy, wa inna lillahi lanatrukaka. Wahai Muhammad, kami demi Allah tidak akan meninggalkan kamu. Orang kafir Quraisy itu juga Allah mengatakannya.
Dan mereka juga mengatakan demi Allah juga. Mengapa disebut dengan kafir? Ya karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Mengapa mereka musyrik? Karena mereka percaya kepada Allah tetapi menyembahnya siapa? Patung gitu loh. Makanya sekarang kalau dia mengaku Tuhannya Allah, dia mengaku menyembah Allah, dia sholatnya kepada Allah, tetapi di sisi lain dia meminta kepada selain Allah, maka dia musyrik. Gitu. Nah di sini wa inna wallahi la natrukaka wa ma balagta minna hatta nuhlikaka aw tuhlikana. Pokoknya kami tidak akan membiarkanmu, kami pun juga terus berusaha untuk melawanmu, siapa yang duluan, kami atau anda yang mati. Wa qala qailuhum nahnu na'budul malaikah. Di antara mereka mengatakan kami menyembah malaikat. Wa hiya banatullah, dan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan la mu'mina laka hatta ta'tiyana billahi wal malaikati qabila. Kami tidak beriman kepadamu sampai engkau mendatangkan Allah dan mendatangkan malaikat. Ya. Ini juga terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 92. Kemudian di sana ada sepupu beliau. Ya. Namanya Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, sepupu beliau. Beliau adalah anak bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bibinya yang bernama Atikah. Atikah binti Abdul Muttalib. Ya. Atikah ini punya anak namanya Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Di awal dakwahnya Nabi SAW di saat-saat ini, Abdullah bin Abi Umayyah termasuk orang yang mengingkari dakwahnya Nabi. Tapi beliau masuk Islam di Fathu Mekah. Nah, pada saat orang-orang Quraisy meminta mukjizat, pada saat orang-orang Quraisy menawarkan beberapa tawaran, rayuan, maka Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ini termasuk orang yang juga berusaha untuk mendekati Nabi Muhammad. Apa kata dia? Ya Muhammad, arada 'alaika qaumuka ma aradu falam taqbalhu minhum, thumma sa'aluka li anfusihim wa ya'rifu biha manzilataka min falam taf'al. Wahai Muhammad, ya, kaummu, orang-orang di bangsamu itu, orang-orang Quraisy menawarkan kepadamu beberapa tawaran, kamu tolak. Kemudian mereka meminta beberapa hal yang ingin engkau tunjukkan, kamu tunjukkan untuk mereka supaya mereka itu mempercayai kamu, kamu juga tidak mau melakukan. Sampai-sampai mereka meminta untuk diturunkan azab, kamu juga malah melakukan. Fa wallahi la u'minu bika abadan hatta tattakhidha ila as-sama'i sulaman thumma tarqa fihi wa ana anzuru ilaika hatta ta'tiyaha wa ta'tiya ma'aka bi nuskhatin mansyuratin thumma ta'tiya ma'aka arba'atun minal malaikah yashhaduna laka annaka kama taqul. Ternyata sama ini Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Kamu ditawarin enggak mau, diminta untuk menunjukkan sesuatu yang bisa mereka percaya terhadapmu, kamu nggak percaya. Bahkan mereka minta untuk diturunkan azab pun kamu nggak mau. Ya sudah begini, demi Allah, saya sepupumu sendiri gitu kan, tidak akan beriman kepadamu selamanya sampai kamu membuat tangga ke langit, kemudian kamu naik dengan tangga itu, dan saya menunggumu, saya akan melihat kamu setelah dari langit tadi turun membawa bersamamu kitab yang bisa kami baca. Ya. Jadi pada saat itu kan Al-Quran belum ditulis, ya kan? Maka minta ada yang tertulis. Tsumma ta'tiya ma'aka arba'atun minal malaikah. Makanya orang Kristen itu kalau lagi diajak bicara tentang masalah ini, mereka ingin ditunjukkan
Kalau Bible kami itu Anda anggap bahwasanya itu adalah kitab-kitab bikinan, ya, bukan Injil yang asli tapi palsu, tunjukkan kepada kami Injil yang mana yang asli. Mana Injil yang asli? Jawaban kita apa? Ya kita jawab Injil asli nggak ada. Karena sampai Isa ya diangkat oleh Allah, tidak ada satupun yang menulisnya. Bahkan murid-murid kan banyak yang apa? Meninggalkan kan Yesus kan, meninggalkan Isa. Banyak yang mengingkari Isa. Ya awalnya mereka murid, kemudian khianat. Mana bisa ditulis? Sampai-sampai ada yang mengatakan begini, kan di Al-Qur'anmu mengatakan kitab, bahwasanya Isa itu diberikan kitab. Saya baca loh di Al-Quran kamu itu diturunkan kitab. Ya kita jawab aja, nggak selamanya kitab itu harus dalam bentuk tertulis dan tercetak. Karena asli kitab kataba itu kan ketetapan, ya, bisa berarti ketetapan, nggak selamanya. Bahkan tadi kan tanzilun minar rahmanir rahim kan begitu. Ini adalah kitab yang diturunkan gitu kan oleh Allah dari Ar-Rahman yang Rahim kan begitu tadi. Apakah harus dalam bentuk diturunkannya blok begitu kan enggak? Dalam bentuk apa? Wahyu yang dibaca, diucapkan dan dihafal. Nah, pada saat itu belum ada. Dan orang Quraisy minta ada yang dalam wujud kitab. Nah, termasuk Abdullah bin Abunya Al-Makhzumi, udah kamu turunkan kitab yang tercetak yang bisa dibaca. Kemudian kamu datang bersama 4 malaikat menyaksikan bahwasanya apa yang kamu katakan itu benar. Demi Allah kata dia, lau fa'alta dzalika madanta an sadiquka. Kalau kamu melakukan itu, saya akan mempercayai kamu. Kemudian orang itu pergi. Ya, yang Abdullah bin siapa? Ya, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Sama orang-orang yang terdekat dengan Rasul pun sebagiannya mereka juga menolak, dan mereka juga ada yang meminta kepada Nabi SAW sesuatu yang bisa membuktikan secara kasat mata bahwasanya apa yang dikatakan itu adalah benar. Ya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang ditunjukkan oleh kita bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu yang meminta mukjizat kepada Nabi SAW agar mukjizat itu bisa menguatkan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Namanya aja mukjizat ya, mukjizat. Mukjiz itu melemahkan, maksudnya melemahkan musuh ya, dan menguatkan ya orang yang diakui di situ sebagai seorang nabi gitu, agar apa yang dikatakan itu dipercaya. Dan semua nabi memiliki mukjizat, semua rasul memiliki mukjizat, dan mukjizat Nabi SAW yang paling utama apa? Al-Quran. Tadi kita sampaikan di awal, karena walaupun mereka adalah orang-orang yang pada saat itu peradabannya tinggi dari sisi bahasa, sastranya tinggi, tapi ternyata ketika berada dengan Al-Quran mereka tidak bisa ya mengatakan apa-apa. Bahkan ditantang untuk mendatangkan satu surat, mereka nggak bisa. Ya, ini adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan bahasa mereka ternyata bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yang amat tinggi, bahasa yang orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menandinginya. Barangkali sampai di sini dulu untuk menghadapi maghrib. Kemudian nanti kita lanjutkan ya, yang di mana itu? Yang berikutnya ya, yang di di sini ya, tentang orang-orang Quraisy beralih kembali kepada cara yang pertama, menyiksa lagi, sampai-sampai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta hijrah kepada Rasul kedua kalinya ke Habasyah, ke Ethiopia, dan diizinkan untuk hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Ya,
Kita skorsing dulu waktunya untuk sholat maghrib, dan insyaallah pada maghrib kita lanjutkan ya seberapanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan ya di slide 16. Ya, adat Quraisyun marratan ukhra. Adat Quraisyun marratan ukhra bitankili wal ittihadi liman amana khasatan al-fuqara'i. Adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati tsaniyati ilal habasyati. Ya, adat apa arti adat? Kembali. Quraisyun, siapa yang kembali? Orang Quraisy. Marratan ukhra, sekali lagi. Bitankili walittihadi, dengan siksaan dan gangguan. Liman, untuk orang yang amanah, yang beriman. Khassatan al-fuqara, khususnya orang-orang fakir. Ya, fakir jamaknya fuqara. Fakir itu satu orang, fuqara itu 3 lebih. Adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Adzina, memberi izin. Siapa yang beri izin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, untuk para sahabatnya. Bil hijrati, untuk hijrah. Atsaniyati, yang kedua. Ilal habasyati, ke Habasyah. Ya, jadi setelah awalnya menyiksa, nggak ngaruh, kemudian rayuan, nggak ngaruh, kembali lagi mereka mengambil cara yang pertama, yaitu dengan menyiksa, sehingga terjadilah peristiwa hijrah yang kedua ke Habasyah. Jadi kaum muslimin tuh hijrahnya ada 3 ya. Habasyah 1, Habasyah 2, kemudian Madinah. Kalau Habasyah 1 berapa kemarin jumlahnya? 11 laki-laki, 4 perempuan. Nah, sekarang yang Habasyah 2 ini berapa jumlahnya? Di poin berikutnya. Adadu, ya kita harokati, kita baca. Adadu muhajiri
al-habasyati atsaniyati ithnani wa thamanuna rajulan. Ya, enggak usah di itu. Wa thamaniyata asyara imra'atan. Ithnani wa thamanuna rajulan wa thamaniyata wa thamaniya asyrata, ya, wa thamaniya asyrata imra'atan. Wa kana amiruhum Ja'faru atau Ja'fara ya, Ja'fara ibna Abi Talibin radhiyallahu anhu. Ya. Adadu, apa arti adadu? Jumlah. Muhajiri, orang-orang yang berhijrah. Al-Habasyati tsaniyati, ke Habasyah yang kedua. Ithnani wa thamanuna rajulan, 82 laki-laki. Wa thamaniya asyrata imra'atan, dan 18 perempuan. Tetap lebih sedikit ya, 11-4 yang awal, berarti enggak separuhnya, enggak ada separuhnya. 82-18, ada separuhnya enggak? Enggak ada juga, sedikit. Wa kana amiruhum, dan pemimpin mereka adalah, wa kana amiruhum, dan pemimpin mereka adalah Ja'far ibna Abi Talibin, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Dengan Nabi apanya? Pamannya yang mana? Abu Talib pamannya. Kalau Ja'far anaknya Abu Talib, berarti apa? Sepupu. Ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita sudah tahu Hamzah masuk Islam, Ja'far sepupunya juga masuk Islam. Ali bin Abi Thalib sepupunya juga sudah sebelumnya masuk Islam. Jadi sebenarnya mulai dari keluarganya sudah menjadi penguat. Maka orang Quraisy ya berusaha supaya Nabi itu berhenti tanpa ada peperangan dengan orang Quraisy juga. Jadi pusing gitu loh. Gimana nih caranya? Kita lanjut ya, nanti baru kita ulas. Karena ini nyambung, nggak bisa diputus ceritanya. Kanat al-hijratu ats-tsaniyatu, kanat al-hijratu ats-tsaniyatu ilal habasyati asyaqqa min sabiqiha atau min sabiqatiha, afwan, min sabiqatiha. Sebenarnya kita sering mendapat kata-kata akan gitu-gitu aja Arab, kayak Indonesia sama ya. Walaqiya, apa setelahnya itu bacanya? Al muslimuna min. Nah itu udah kita sering dapetin. Quraisyin ta'nifan syadidan wa naluhum bil adha. Ya. Kanatil hijratu ats-tsaniyatu, hijrah yang kedua ini, idal habasyati, ke Habasyah. Jadi hijrah yang kedua ke Habasyah ini asyaqqa. Apa arti asyaqqa? Lebih berat. Min
sabiqatiha, daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya aman-aman aja ya, pas mau dikejar oleh orang kafir Quraisy ternyata sudah berlalu. Dan mereka tidak mau seperti itu lagi, makanya usaha untuk dihalang-halangi atau apapun ya mereka lakukan, tapi ternyata berhasil juga ya. 82 sama 18 berapa? 100 orang, nggak sedikit. 100 orang nggak sedikit. Kita berapa nih? Ada berapa kita? Kita berapa? 20 segini ya kan? 100 di masa-masa sulit ya. Kita lanjutin. Walaqiyal muslimuna, dan mendapatkan al muslimuna, siapa yang mendapatkan? Orang-orang Islam, min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy. Apa yang mereka dapat? Ta'nifan syadidan, siksaan yang pedih. Wanaluhum, dan mereka ya memperlakukan mereka ya, wanaluhum, dan mereka bil adza, mendapatkan gangguan. Oke. Satu poin lagi ya. Biasanya kalau menulis agak semangat ya, menulis dan membaca. Insya Allah dengan sering mendapat kata-kata Arab, insya Allah kita akrab dengan bahasa Arab. Fi tariqil hijrati, karena kata-kata fi akan selamanya begitu hurufnya, fi gitu. Tariqil hijrati ya, tadi sudah ada apa nih bacanya? Ats-tsaniyati, dan tadi sudah ada lagi juga apa? Ilal habasyati nahasyat. Khalida ibna Hizamin radhiyallahu anhu hayyatun famatat fit tariqi. Famata ya, bukan matat. Famata fit tariqi. Famata fit tariqi. Oke. Fi ada artinya di tariqil hijrati atsaniyati, perjalanan hijrah yang kedua. Fi tariqil hijrati atsaniyati, ya, dalam perjalanan hijrah yang kedua. Ilal habasyati, ke Habasyah. Nahasyat, tersengat atau disengat. Khalid ibnu Hizam, ya, Khalid bin Hizam radhiyallahu anhu disengat oleh apa? Hayyatun, ular. Nahasyat Khalid bin Hizamin, ya, telah disengat. Siapa yang disengat? Khalid bin Hizamin radhiyallahu anhu. Oleh apa disengat? Hayyatun, ular. Famata, maka meninggallah dia. Siapa yang meninggal? Khalid bin Hizam fit tariqi, di jalan. Ya. Jadi berangkatnya sudah dapat siksaan, ternyata sampai meninggal di tengah jalan. Sebenarnya tidak terlalu banyak dijelaskan poin 1, 2, 3. Ya, 4 ini tidak akan dijelaskan secara ini, tapi akan dijelaskan peristiwa-peristiwa yang lain terkait dengan hijrah yang kedua yang tidak disebutkan di sini. Sekarang siapa Khalid bin Hizam?
yang meninggal di jalan ini. Beliau adalah anak dari saudara laki-lakinya Khadijah. Berarti apanya Khadijah? Anak saudara laki-lakinya Khadijah, keponakan. Ya, anak saudara kan keponakan. Iya. Jadi Hizam ini saudaranya siapa? Khadijah. Hizam punya anak namanya Khalid. Gitu ya. Nah ini Arab tuh di situ enaknya, bapaknya sama anaknya langsung ketahuan gitu kan. Jadi nasab itu ketahuan tuh, ini kemana karena nyambung terus. Kalau disebut nama orang pasti disebut bapaknya. Kalau anak-anak kita sekarang malu. Nama bapaknya siapa? Malu kan? Zaman antum sama nggak? Sama. Iya. Bahkan anakku gengsi kalau nama bapaknya dicantumin. Nanti takut gitu sama temannya. Ternyata generasi kita sama juga ya dulu ya. Iya. Ya, sebelum nyampe ke Habasyah, Khalid bin Hizam ini meninggal dan beliau termasuk yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 100, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, maksudnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya itu mempertahankan agamanya. Kan secara zahir meninggalkan Rasul kan, menuju Habasyah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia berhijrahnya itu demi Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul maut, kemudian dia mendapatkan kematian, kemudian dia meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah sudah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan pahala dan balasan kepadanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Afwan, ana izin minum dulu. Nah, ikhwas sekalian, ketika orang Quraisy melihat bahwa 100 orang berhijrah dan nyampe ke Habasyah, kemudian bisa jadi di sana ada yang melahirkan, berarti kan aman nih mereka ini. Ternyata orang Quraisy tidak terima. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka membuntuti orang-orang yang sudah hijrah ini. Untuk apa? Supaya Raja Najasyi, jadi di Habasyah itulah Ethiopia, rajanya namanya, julukannya namanya Raja Najasyi, beragama Kristen. Nah, di sana Raja Najasyi ini raja yang adil. Kalau ada orang yang meminta suaka, bakal dijamin amannya suaka. Nah, maka dengar seperti itu, mereka berhijrah ke situ dan ternyata diterima di sana dan mereka hidup tenang di situ. Maka orang Quraisy tidak terima dengan hal ini. Mereka membuat makar. Apa makarnya? Mereka ingin merayu Raja Najasyi untuk mengusir orang-orang yang hijrah dari kalangan kaum muslimin ini. Caranya apa? Mereka memberikan hadiah
kepada Raja Najasyi dan orang-orang yang ada di sekitarnya, para panglima, ya, para pengawal, ya, para menterinya akan diberikan hadiah. Dan hadiahnya nggak tahu, di sini hadiahnya itu kulit binatang. Nggak tahu ada apa dengan kulit binatang, anak nggak paham. Ya. Selain itu juga dihadiahi khusus untuk raja. Jadi para pengawal-pengawalnya, para panglima dan menterinya dikasihkan kulit binatang itu. Ya mungkin dulu kulit binatang itu berharga ya. Kalau antum pengen ngasih hadiah kepada orang Arab, jangan uang. Antum kasihkan, orang Arab sekarang loh ya, sesuatu yang mereka sukai. Mereka kalau dikasih uang beda. Ya. Kalau mereka itu dikasih duit, itu merasa bahwa mereka itu merendahkan saya ini gitu. Kayak dikasih sodakoh gitu. Orang Arab itu kalau antum ngasih sesuatu terus bilang ke dia, "Syekh ini sodakoh," marah dia. Karena sodakoh itu apa? Untuk orang kaya kepada dari orang kaya kepada orang miskin. Sodakoh. Jangan dikasih duit orang Arab. Dikasih apa? Yang mereka suka. Yang mereka suka itu kayu gaharu. Tahu ya antum kayu gaharu? Kayu gaharu itu kayu kalau dibakar baunya harum. Mereka nggak punya. Dan katanya gaharu di Indonesia itu bagus. Kakak kelas ana di Libya dulu, sekarang usahanya gaharu. Kata beliau, semakin ke timur gaharunya semakin bagus. Jadi kalau dibakar dia berminyak ya. Dia berminyak, mengeluarkan minyaknya itu. Nah itulah dari situ harum. Jadi asapnya itu ngepul, baunya harum. Bukan bau asap yang kalau kita bakar kayu biasa, enggak. Harum. Anak kadang-kadang di rumah juga pakai. Kadang, mengapa kadang? Mahal harganya. Ya. Ada yang sudah dalam bentuk bubuk basah, ada yang dalam bentuk bubuk kering, ada yang betul-betul dalam bentuk kayu. Ya, wangi, harum. Cuman harumnya kalau antum nggak terbiasa, mesti antum akan komentar pertama kali apa? Kemenyan. Padahal kemenyan sama kayu gaharu beda. Beda banget. Kalau gaharunya gaharu yang jelek, itu baru kayak kemenyan. Tapi kalau gaharunya yang bagus, itu nggak kayak kemenyan. Karena anda udah terbiasa pakai, harum bagi anak. Tapi bagi orang yang pertama kali, kemenyan. Biasanya kemenyan identik dengan apa? Orang meninggal. Atau kalau enggak, dukun. Padahal judulnya pengen sama-sama harumnya. Mengapa orang meninggal di bakarin kemenyan? Supaya harum. Dan itu sunnah. Mengapa kok dibakar? Ya dulu mungkin ya para dai, mungkin wallahu alam, mungkin wali songo dulu kan mereka orang Arab. Ya kan pengharumannya kan pakai dibakar begitu. Nggak ketika meninggal supaya wangi. Gitu kan? Makanya di kain kafan jenazah itu antum pakai harum-haruman, dikasih parfum. Sunnah itu. Ya, sunnah. Bahkan orang Arab itu asapnya, bajunya itu diasepin sebelum dilipat. Diasepin gitu, lipat. Terus kalau sudah pakai diginiin, asapnya itu di kayak apa namanya, tempat pembakaran itu diginiin, jenggotnya diginiin, harum. Ya kalau awal-awal dulu kaget gitu, tapi ketika sudah mencium harumnya, masya Allah. Sekarang banyak kalau dijual, biasanya bahasa Arabnya namanya gaharu. Sampai kadang di beberapa hotel itu sabun tangannya itu bau gaharu juga, aroma gaharu. Yang sudah biasa makan harum. Kalau enggak, teman anak itu pengen, Ustaz, pengen kayak punya antum nih, pakai dulu, belum tentu istri antum suka. Bener, dipakai pulang istrinya, wah apa ini katanya. Ya karena nggak terbiasa. Nah di sini udem itu kulit. Nggak tahu, mungkin kulit waktu itu berharga sekali kan. Mereka pakai apa namanya, botolnya bukan dari plastik, bukan dari keramik, tapi botolnya dari apa? Kayu.
Dari apa? Dari kulit. Botolnya dari kulit. Ya. Sendalnya pun dari kulit. Jadi kulit itu dulu adalah sesuatu yang berharga sekali, bisa digunakan untuk perabot-perabot mereka. Dan mereka ketika memberikan kepada orang-orang kepercayaannya Raja Najasyi itu selalu mengatakan, yang datang kepada kalian itu orang-orang bodoh, orang-orang yang meninggalkan agama mereka, orang-orang yang membawa agama baru, orang-orang yang tidak percaya juga dengan agama kalian. Orang Islam mempercayai Kristen enggak kan? Artinya orang Kristen kan kafir bagi orang Islam. Jadi di situ mereka membawa agama baru, kemudian membuat kekacauan di Mekah. Kemudian mereka juga tidak masuk ke agama kamu juga, enggak bakal mereka menjadi Kristen. Usir gitu. Jadi dikasih dulu gitu menteri-menterinya, supaya nanti ketika mereka menghadap raja, menteri-menteri itu sudah membela orang ini gitu. Jadi serombongan Quraisy mereka membawa ini, kemudian ke orang-orang kepercayaannya didatengin dulu, dikumpulkan, dikasih pemahaman yang mereka bawa, bahwasanya yang datang adalah orang-orang buruk yang wajib diusir gitu. Akhirnya mereka pun setelah itu menghadap ke Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi diberikan banyak kulit, hadiahnya berbeda. Kemudian dikasih kuda, dan juga diberikan jubah, baju gamis yang berlapiskan baju gamis yang berasal dari sutra. Ya, dan yang menghadap ke Raja Najasyi ini ada dua orang perwakilan orang Quraisy ini. Pertama Amr bin Al-As. Berarti belum masuk Islam ya, Amr bin Al-As belum masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang masuk kalau punya sejarah, mereka dulu adalah orang-orang yang memusuhi Islam ya. Tapi Masya Allah ketika sudah masuk Islam menjadi panglima gitu kan. Nah, kedua orang ini menghadaplah raja. Ya, dengan membawa hadiah yang kita sebutkan tadi, dan mereka mengatakan, ayyuhal malik, wahai sang raja, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Sesungguhnya telah datang ke negerimu orang-orang yang bodoh. Faraqu dina qaumihim, mereka meninggalkan agama masyarakatnya. Walam yadkhulu fi dinik, dan mereka juga tidak mau masuk ke agamamu. Waja'u bidinin ibtada'uhu la na'rifu nahnu wala anta. Mereka membawa agama yang baru yang mereka ada-adakan. Kami enggak kenal agama itu, dan kamu juga enggak kenal agama itu. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumin abaimu amim wa syari'am litarudda ilaihim. Kami berdua telah diutus oleh para pemuka masyarakat mereka, dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka, agar Anda wahai raja mengembalikan mereka ke keluarga mereka di Mekah. Fahum a'la bihim ainan wa alamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi. Dan mereka, orang-orang yang ada di Mekah, keluarga-keluarga mereka lebih tahu tentang kondisi orang-orang yang datang kepadamu ini. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka cela, apa yang mereka perbuat. Kemudian para pengawal, para menteri, para kepercayaan raja, apa yang mereka katakan? Shadaqa ayyuhal malik, wahai raja, yang dikatakan mereka berdua ini benar. Ya benar kan? Setelah para pemuka dikasih apa? Para pengawal raja dikasih hadiah, akhirnya mengiyakan, menguatkan. Shadaqa ayyuhal malik, wahai raja, yang dikatakan oleh mereka berdua ini benar. Qaumuhum ala bihim ainan, kaum mereka lebih tahu tentang kondisi orang-orang yang
datang ke negeri kayak ini, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka cela, apa yang mereka lakukan, semuanya mereka tahu. Apa respon Najasyi? Faghadiban Najasyi wa aba an yaqbala kalamahum wa halafa an la yusallima man laja ilaihi wa ila biladihim hatta yad'uahum. Raja Najasyi marah dan tidak mau menerima ucapan mereka begitu saja. Dan Raja Najasyi bersumpah tidak akan menyerahkan orang-orang yang hijrah kepada dia itu, yang meminta suaka kepada beliau, kepada keluarga mereka, sampai raja ini mendengar langsung dari orang-orang yang hijrah ini apa yang mereka lakukan dan apa sesungguhnya kondisi mereka. Maka Raja Najasyi meminta para sahabat Nabi SAW yang hijrah tadi dipanggil, ya, dan mereka sudah sepakat akan jujur menjawab apa adanya, ya. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada mereka, "Ma hadzal dinul ladzi qad faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala dini ahadin minal milal?" Wahai, ya, orang-orang yang datang kepada negeri ini, maksudnya adalah kaum muslimin yang hijrah, agama apa yang kalian tinggalkan ini dari yang dipeluk oleh masyarakat kalian di Mekah sana? Walam tadkhulu fi dini. Ya, diulang ya. Agama apa yang kalian peluk sehingga kalian meninggalkan agama masyarakat kalian, gitu ya. Yang ditanyakan agamanya. Walam tadkhulu fi dini, kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan kalian juga tidak masuk ke agama-agama yang lain. Agama apa yang kalian pegang ini? Yang menjadi pemimpin saat itu siapa? Ja'far, ya. Ja'far bin Abdul Thalib pun menjawab, "Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman jahiliyah." Wahai raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami dahulu menyembah patung. Wa na'kulul maitata, dan kami pun memakan bangkai, maksudnya binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Wa na'til fawahisha, dan kami dahulu pun melakukan perbuatan keji itu biasa, bukan sesuatu yang jelek. Wa naqta'ul arham, kami di masa jahiliyah memutus tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami pun berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-dha'if, dan orang yang kuat dari kami pun, ya, memangsa, gitu ya, memakan orang-orang yang lemah dari kami. Fakunna ala dzalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijrati wal authan. Kemudian datanglah kepada kami seorang rasul berasal dari bangsa kami sendiri. Kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu dia adalah seorang yang amanah, kami tahu bagaimana dia menjaga diri dari perbuatan maksiat dan keburukan. Dan orang tersebut mengajak kami untuk menyembah Allah, mentauhidkannya, dan meninggalkan sesembahan nenek moyang kami, bapak-bapak kami, berupa batu dan patung. Dan beliau pun memerintahkan kami untuk jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, tidak menumpahkan darah, melarang kami dari perbuatan keji, berbuat bohong, memakan harta anak yatim. Semuanya disebutin keburukan-keburukan panjang ini. Kemudian kami diperintahkan untuk sholat, kami diperintahkan untuk zakat, dan kami pun mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kami menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kemudian dalam kondisi seperti ini,
masyarakat kami yang tidak terima menyiksa kami, memfitnah kami agar kami kembali ke agama mereka, agar kami menghalalkan apa yang haram. Kemudian ketika mereka menyiksa kami, mendolimi kami dan menghalang-halangi kami agar kami bisa memeluk agama kami dengan baik, maka kami pun keluar dari negeri kami dan kami memilih negeri Anda untuk bisa kami datangi, dan yang kami tahu negeri Anda ini penuh keadilan dan engkau wahai raja tidak mendolimi siapapun yang minta suaka kepadamu. Kemudian Raja Najasyi nanya, hal ma kami maja'abihi anillah, apakah kalian bisa membawakan sesuatu yang bersumber dari Allah Tuhan kalian? Maka Ja'far mengatakan, iya saya bisa. Faqra alayya, bacakan kepada saya, kata raja. Kemudian Ja'far pun membacakan surat Maryam. Ada apa di surat Maryam? Tentang Isa. Kesucian Maryam, bagaimana lahirnya Isa, bagaimana Isa dibela ketika kaumnya mencela Maryam. Bagaimana Anda bisa melahirkan sementara Anda tidak menikah? Orang tua kamu suci, paman kamu suci, keluargamu suci. Kamu berbuat keji ya, berbuat zina ya. Wah, dituduh semuanya. Ya. Tetapi ternyata surat Maryam yang dibacakan oleh Ja'far itu adalah membela Isa bin Maryam. Maka Raja Najasyi pun menangis sampai jenggotnya basah. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut menangis karena mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far. Kemudian Najasyi mengatakan, wallahi, katanya, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Apa yang dibacakan oleh orang ini yang saya minta, apakah ada yang dari Allah yang bisa kalian bacakan? Ternyata sumbernya sama dengan apa yang dibawa oleh Musa. Paham ya? Artinya apa? Mentauhidkan Allah, gitu kan? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kemudian Raja Najasyi pun mendekati dua orang tadi yang utusan Quraisy, ya, dengan mengatakan intaliqa, pergi kamu berdua. Fa wallahi, demi Allah, la uslimuhum ilaikum abadan, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, wala yukadun, dan tidak selamanya akan diberikan. Ya, ini usaha orang Quraisy ya untuk bagaimana orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini kembali. Ini udah Isya ya? Gimana? Mau di stop atau mau dilanjutkan? Stop, oke. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang ternyata ya Amr bin Al-As dan temannya tadi ya yang menghadap siapa? Raja Najasyi tidak terima. Sampai di situ akan menghadap Raja Najasyi lagi untuk ya dihantamkan dengan keyakinan yang bertentangan dengan orang Kristen. Ya, nantilah ya insyaallah. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Dan kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari kekurangan dan kebodohan saya, dan saya memohon maaf ya atas kekurangan tersebut. Dan kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.